Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wisbrogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Pelet Hitam Sang Pembantu bagian ke-7. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. "Bu, tolong bu," ucap Andri dan Laras seraya terus mencoba menarik tubuh Michelle turun. Tenaga Michelle luar biasa. Baru kali ini Andri menghadapi wanita dengan kekuatan seperti ini. "Michelle, ya Allah Michelle, ada apa denganmu nak?" ucap Bu Medi dengan tangan menekap mulut. Ia sama sekali tak mampu melakukan apapun, hanya berdiri kebingungan dengan lutut lemas, menyaksikan ketiga orang itu berjibaku. Ia tak tahu harus berbuat apa. "Kenapa dia? Kenapa?" ucap pada dokter Andri dan Laras sambil cemas dengan keadaan mereka. "Bu, cepat telepon Konbitun, minta tolong beliau untuk segera ke sini. Aku suruh sopir menjemput beliau," seru Andri cepat. "Gimana Kong keadaannya?" tanya dokter Andri pada Kong Bitun sesaat setelah lelaki tua itu memeriksa kondisi Michelle. Kong Bitun menarik napas panjang. Seperti yang sudah-sudah, gadis ini tidak diinginkan di sini. Akhirnya Bu Medi dan Michelle kembali ke Amerika. Sementara Laras dan dokter Andri memilih untuk tinggal bersama. Sementara itu Yati dan Bu Mina masih berjualan mie ayam. Usaha mereka semakin maju. Mie ayam mereka sangat digemari para pelanggan. Hari itu seperti biasanya, Yati masih duduk di meja kasir. "Mbok, saya keluar dulu. Ada sesuatu yang mau saya beli." Sudah beberapa hari ini Yati kecapekan dengan kondisinya yang tidak fit. Setelah membeli obat, Yanti berjalan menunggu taksi. Setelah lama menunggu, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti dan di dalam mobil keluarlah yang Yati sangat kenal. Ya, dialah dokter Andri. Di satu sisi Yati sangat senang bertemu dokter tampan itu. Tapi di sisi lain dia juga kecewa. Perasaan dia yang dia pendam muncul kembali. Yati takut perasaan itu akan menuai kekecewaan lagi. "Mbak Yati, mau kemana?" tanya dokter Andri. "Mau pulang dok," ucap Yanti terasa tersenyum. "Bagaimana kabarnya?" dokter Andri bertanya lagi. "Baik dok," ucap Yati singkat. Yati masih gugup dan bingung. Hatinya masih berdebar-debar tidak menentu. "Bagaimana kalau saya antar mbak?" ucap dokter Andri menawarkan bantuan. Mulanya Yati menolak, tetapi dokter Andri terus mendesaknya. Mau tidak mau Yati tidak bisa menolak. Lagi-lagi dokter Andri tidak mengantarkan Yati ke tempat usahanya, tetapi malah mampir ke sebuah restoran seafood, mengajaknya untuk makan. "Temenin saya makan ya mbak, kebetulan saya lapar." Yati hanya bisa pasrah. Ia pun mengikutinya di belakang. Sambil menunggu pesanan, dokter Andri bertanya kepada Yati, "Mbak Yati, saya minta maaf atas kegagalan pernikahan kita. Itu bukan kemauan saya. Saya benar-benar minta maaf." "Gak apa-apa dok, selama ini dokter telah banyak membantu saya," ucap Yati. Tak terasa hatinya perih mengingat semua itu. Tapi Yati sadar itu bukan atas kemauan dokter Andri. "Bagaimana keadaan dokter?" tanya Yati lagi. Dokter Andri bercerita bahwa ia tidak jadi menikah dengan Michelle. Begitu pula ibunya. Ia sudah di Amerika lagi. Ia hanya tinggal bersama Laras adiknya. "Bagaimana kalau Mbak Yati dan Bu Mina
tinggal di rumah saya lagi, ucap dokter Andri. Yati bingung harus menjawab apa. Selama ini Yati tinggal di usahanya dan Bu Minah. Terima kasih dok, tapi saya tidak bisa tinggal di rumah dokter Andri. Maaf dok. Gak apa-apa mbak, ucap dokter lagi. Sehabis bertemu dokter Andri, hati Yati tidak menentu. Hatinya antara senang dan takut. Senang ternyata dokter Andri masih ingat. Di sisi lain ia takut hatinya akan kekecewaan yang akan terjadi. Laras, bagaimana kalau saya melamar Mbak Yati? Tanya dokter Andri meminta jawaban dari Laras, adiknya. Saya setuju kak, Mbak Yati orangnya baik dan juga cantik. Walaupun janda, setidaknya menurut saya Mbak Yati orangnya tulus mencintai kakak. Tapi apakah yakin kutukan dari Melati yang selama ini menghantuinya? Apalagi kemarin Michelle mengalaminya sendiri, bahwa kutukan itu benar-benar tidak bisa hilang begitu saja. Kita minta bantuan Kong Bidun lagi, ucap dokter Andri. Bagaimana? Saya setuju kak. Kapan kira-kira kakak akan melamar Mbak Yati? Minggu depan gimana? Biar saya nanti meminta Kong Bidun untuk membantu meyakinkan Mbak Yati, jawab dokter Andri. Ya kak, mudah-mudahan mendapat kabar baik. Hari ini seperti biasa, warung mie ayam sangat ramai. Bahkan belum siang hari sudah habis. Ada apa Kong? Mau mie ayam juga? Ucap Yati. Tidak, besok minggu depan saya mengadakan acara. Nanti Nak Yati datang ya, Mbok Minah juga. Acara apa Kong? Tanya Yati penasaran. Datang saja, saya tunggu minggu depan, ucap Kong Bidun seraya pamit. Seminggu telah berlalu, Yati dan Mbok Minah telah datang ke rumah Kong Bidun. Yati tidak menyadari bahwa acara itu merupakan lamaran dirinya dari dokter Andri. Ia sangat terkejut. Tiba-tiba dari dalam mobil keluar dokter Andri bersama Laras. Dokter Andri memakai kemeja putih dengan memakai baju hitam. Di sampingnya Laras dengan kerudung serba putih dan rombongan lainnya. Assalamualaikum. Dia menyapa dengan salam. Yati menoleh. Ia sedikit terkejut karena pemuda itu sudah duduk di hadapannya sambil menyalami Kong Bidun. Waalaikumsalam, jawab Yati dengan gugup. Kong, sebenarnya ini acara apa? Kenapa ada dokter Andri di sini? Kong Bidun menjelaskan bahwa Andri datang untuk melamar Yati. Bagaimana Mbak Yati? Yati bingung harus menjawab apa. Apakah kali ini benar-benar dokter Andri melamar dirinya? Bagaimana Mbak Yati? Apakah lamaran saya diterima? Sekali lagi dokter Andri bertanya. Sejenak Yati teringat bagaimana kehidupannya selalu pahit. Teringat ayahnya menikah lagi dengan ibu tiri yang juga mempunyai anak bernama Isma. Ya, adik tirinya yang merebut mantan suaminya hingga dipertemukan dengan dokter Andri dalam sebuah kecelakaan. Bagaimana Mbak Yati? Sekali lagi dokter Andri bertanya. Dengan bercucuran air mata, Yati berkata, iya dok, saya terima. Tangis bahagia pecah. Apakah kali ini pernikahan benar-benar terlaksana? Andreas Sutawijaya bin Sutawijaya, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Mariati bin Sanusi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mariati bin Sanusi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saudara-saudara? Sah. Tangis bahagia seketika pecah. Setelah Yati mencium tangan Andreas Sutawijaya, mereka sekarang sah menjadi suami istri. Mas, apa sekarang kita akan tinggal di rumah itu lagi? Tanya Yati agak takut mengingat kejadian lumpuh waktu itu.
Tidak usah takut sayang, nanti ada Kong Pitun yang akan melakukan pembersihan rumah itu, jawab Andri untuk menenangkan hati istrinya. Selamat Kak atas pernikahannya, dan Mbak Yati semoga menjadi keluarga sakinah mawadah. Ya Mbak, ucap Laras memberi selamat. Begitu pula Mbok Mina dan semuanya. Sehari setelah pernikahan mereka akhirnya menempati rumah Dokter Andri. Adalah malam yang bahagia. Mau kemana sayang? Tanya Dokter Andri pada Yati yang sekarang telah resmi menjadi suaminya. Mau ke kamar mandi sebentar, jawab Yati. Tiba-tiba terdengar bunyi pasir berdesir dari atap rumah. Dan tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Kebetulan Yati yang baru dari kamar mandi dan Laras yang di kamar tamu saling berpandangan. Mereka heran karena tak biasanya ada tamu, apalagi pada tengah malam begini. Jangan dibuka, bisiknya pada Yati yang dibalas dengan anggukan saja. Lagi-lagi terdengar bunyi ketukan itu, dan lagi-lagi pula dilarang untuk dibukakan pintu baginya. Namun setelah puluhan kali ketukan keras itu saja terdengar, mau tidak mau Yati geram juga. Siapa itu? Serunya lagi dengan tangan gemetar. Bagaimanapun ia seorang wanita yang mempunyai rasa takut juga. Tidak ada jawaban. Yati penasaran, ingin rasanya langsung menghampiri pintu itu dan membuat perhitungan. Namun urung dilakukannya, nyalinya tidak cukup kuat. Setelah terdiam beberapa saat, Yanti berjalan memutar. Ia akan mengambil jalan aman. Ia ingin memastikan siapa tamu misterius itu. Ia akan mengintip dari lubang pagar dari jarak yang agak jauh di sebelah kanan. Jarak 10 meter tentu akan lebih aman baginya. Pelan-pelan diintipnya melalui lubang kecil di tembok itu. Sedikit kesulitan hingga memutuskan untuk naik sedikit ke atas pagar. Dengan jarak sejauh itu tentu saja bisa melihat dengan jelas posisi tamu tak diundang itu. Dan itu artinya ia dengan mudah bisa menyiapkan strategi lanjutnya. Namun baru saja kakinya naik ke atas pagar, tiba-tiba sebuah tangan besar dan berbulu menariknya cepat dari pohon besar dan memberikan sebuah pukulan keras pada tengkuknya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Laras penasaran, dilihatnya jam tangan di tangan kirinya. Sudah 15 menit Kak, bisik Laras lirih, dan dia belum kembali. Tiba-tiba terdengar bunyi keras dari arah gerbang. Prang! Hei, siapa itu? Ucap Laras selara mengintip dari jendela kaca. Di sana, di pintu gerbang itu terlihat sosok perempuan. Laras, Mbok, jangan dibukakan pintu itu untuknya, seru Dokter Andri keras. Mbak baik-baik saja, ucap Mbok Mina menyambut Yati. Namun bukannya tersenyum seperti biasanya. Kali ini reaksi Yati sangatlah aneh. Tatapan matanya kosong. Berdirinya pun tak lagi seperti Yati yang biasanya. Kali ini terlalu mirip dengan laki-laki. Gagah dan terlihat kaku, kekar untuk ukuran wanita selembut dia. Mbak Yati. Mbok Mina mencoba mendekat dan menatap mata Yati lebih dekat. Namun segera ditariknya mundur. Kakinya demi didapatinya mata Yati bukanlah matanya. Ada sorot mata merah penuh kebencian tersimpan di sana. Tampak begitu merah menyala-nyala. Mbak Yati, istighfar Mbak, ucapnya lagi, kali ini dengan menjaga jarak. Sesaat terlihat Yati melirik dengan ujung matanya. Bibirnya tersungging seulas senyum sinis. Istighfar Mbak, istighfar, serunya. Diliriknya lagi sosok wanita tua itu. Dan detik selanjutnya, brak, tubuh tua itu terlempar beberapa meter menghajar dinding. Tangan Yati yang biasanya lembut kali ini benar-benar berbeda, kuat dan bertenaga.
tubuh Mukminah yang tak kurang dari 50 kilo itu berhasil dilemparkannya hanya dengan sedikit tenaganya saja. Bekik Dokter Andri tak percaya. Bibirnya terenganga seketika. "Mbak Yati, istighfar Mbak," gumam Mukminah seraya berusaha bangkit dari jatuhnya. Terlihat ia akan bangkit dan mencoba menghalangi jalannya Yati, namun urung dilakukannya. Lemparan keras itu menyebabkan sekujur tubuhnya terasa remuk, hancur dan tak bertenaga. "Mbak, tolong hentikan," ucapnya sebelum terjatuh terkulai. Mendapati wanita tua itu tergeletak tak sadarkan diri, kembali Yati maju dan mencoba mendekati Dokter Andri. "Sekarang saatnya kau mati," gumam Yati pelan, seraya matanya menatap tajam pada sosok di depannya. Gesekan batang besi dengan lantai keramik menghasilkan bunyi derit yang menyayat telinga, membuatnya ngilu siapapun yang mendengarkannya. Dokter Andri masih tak percaya Yati yang selama ini selalu lembut dan halus bisa berubah begitu cepat. Pelan tubuhnya bersengkut untuk menghindari kejaran Yati yang terlihat ganas dan kejam. Sorot matanya dingin, seolah siap menghancurkan apapun yang didekatinya. Tepat 5 kaki dari posisi Dokter Andri, kembali Yati terhenti dan dengan dengusan keras diayunkan batang besi itu tepat ke arah kepala Dokter Andri. Brak! Namun entah dari mana datangnya, serangan itu mental begitu saja. Sepotong kain tebal telah berhasil menghalangi batang besi itu, menghancurkan tulang tengkorak Dokter Andri. Bukan hanya itu, kain itu juga berhasil melilit batang besi sehingga menyebabkan gerakannya terkunci rapat. Yati menengus keras serta menarik kembali batang besi itu dengan kuat. Namun berbanding terbalik dengan tenaganya, semakin keras ia menarik, bukannya terlepas. Batang besi itu terlihat terlilit kain, tapi justru semakin kuat dan mengikat. Sesaat setelah melihat saling tarik ulur hingga akhirnya Yati berseru keras. "Jangan kau campuri urusanku," adik Yati dengan kesal. "Aku akan terus mencampuri urusanmu, kecuali kau tinggalkan dia dan kakakku." Tukas Laras kalem, sikapnya tetap waspada. Beberapa saat tampak mereka saling bersikukuh untuk saling memenangkan pertarungan itu, hingga tanpa diduga-duga tiba-tiba tubuh Yanti terlonjak ke samping dan berputar vertikal, menyebabkan lilitan itu bebas, dan dalam waktu secepat kilat kembali batang itu berusaha mengebuk kepala Dokter Andri. Prang! Wah! Jerit Dokter Andri bergulingan menahan sakit. Laras terpancing emosinya mendapati kakaknya menjerit kesakitan. Ia tak tega pada Dokter Andri. Diambilnya kain tebal tadi dan diputar-putar layaknya baling-baling. Cepat sekali putaran itu hingga membuat Yati terpojok. Beberapa kali wajahnya terkena ujung kain itu yang meninggalkan bekas merah layaknya tamparan. Plak, plak. Beberapa kali tubuh wanita cantik itu bergulingan. Akibatnya tamparan kain itu telah mengenai rahangnya, namun seakan kebal terhadap rasa sakit. Begitu tubuh itu jatuh, kembali ia bangkit dan siap melanjutkan pertarungan. Saat ini yang ada dalam pikiran Yati adalah bagaimana cara menjatuhkan lawannya. Hanya itu, menghadapi serangan kuat dan berbahaya itu, Yati tak hilang akal. Sengaja dipancingnya agar dia lebih dekat dengan posisi Dokter Andri, sehingga Laras mengendorkan serangannya. Dan di saat itulah dengan cekatan batang besi itu berhasil bersarang pada lambung Laras. Brrr. Akibatnya Laras terhuyung mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Wah! Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Yati. Satu gebukan pada punggungnya
berhasil menghentikan serangan Laras yang langsung jatuh tak sadarkan diri. Yati kembali bangun dan berjalan pelan mendekati Dokter Andri. Di sunggingnya satu senyuman dingin namun kejam. "Sudah saatnya, dokter," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Kau siapa?" ujar Dokter Andri lirih. Matanya menatap Yati yang tampak nanan seorang haus darah. Tak ada jawaban, hanya senyuman. Sebuah senyuman yang mengingatkan Dokter Andri pada sebuah peristiwa puluhan tahun silam, pada senyuman seseorang, senyuman yang dulu begitu dirindukannya, bahkan sampai beberapa lama kepergiannya. Senyuman itu selalu layak untuk dirindukan. Kau," ucap Dokter Andri terbata-bata. Kau masih ingat juga rupanya," ucap Yati. Kali ini senyumnya terlihat semakin lebar. Kau melatih? Benarkah kau melatih?" Yati tersenyum, atau tepatnya menyeringai dengan mata tajam dan nanar. "Kau tidak pernah menghargai rasa cintaku padamu, dokter. Kau sia-siakan kematianku demi hidup bahagia sendiri. Kau laki-laki biadab. Seenaknya saja kau mencari wanita lain. Tidak pernah kau berpikir untuk terus setia kepadaku. Tapi alam kita sudah berbeda, Melati. Dan tak pernah sedikit pun aku mencintaimu," ujar Dokter Andri membela diri. "Omong kosong, kau memang tidak tahu diri," ujarnya seraya mengayunkan tongkat besi itu. Namun tertahan oleh tangan Mbok Mina yang tiba-tiba bangun dan menggenggam erat batang besi itu. Istighfar, Mbak." Lagi-lagi kata itu terlontar dari bibir tuanya yang tak henti-hentinya memohon Yati untuk beristighfar. Namun bukannya dituruti, justru hal itu membuat Yati makin meradang. Dan dengan satu sentakan keras, tongkat berhasil ditariknya lepas. Dan selanjutnya adalah, "Kau wanita tua, merepotkan saja. Pergilah ke neraka." Prang! Sebuah tendangan keras mengenai rahang wanita tua itu, membuatnya oleng dan menyemburkan darah segar. "Mbak, istighfar!" Mbok Mina memuntahkan darah. Terlihat beberapa gigi turut jatuh bersamaan dengan cairan merah segar itu. Yati kembali menyeringai menyaksikan tubuh tua itu lagi-lagi terbaring tak sadarkan diri. "Nah, kau Dokter Andreas Sutawijaya yang terhormat, pilih jalan kematianmu," ucap Yati seraya tersenyum sinis. "Melati, sudah kukatakan berkali-kali, alam kita berbeda. Kita tidak berjodoh. Biarkan aku hidup dengan jalanku, dan kau kudoakan tenang di sana." Brak! Batang besi itu keras menghantam dipan, mengakibatkan Dokter Andri tersurut mundur. Nyalinya hilang seketika saat dilihatnya bekas pukulan Yati yang mampu membuat dipan itu tergoncang keras dan hampir roboh. Bisa dibayangkan jika pukulan itu mengenai dirinya, tulangnya bisa hancur atau patah. "Sudah cukup, aku tak mau berlama-lama lagi. Aku mencintaimu, akan kubawa kau pergi bersamaku. Biarlah cinta ini tak bertemu di dunia, tapi yakinlah bahwa kita akan bertemu di surga. Kali ini biarlah kita mati bersama saja. Sudah terlalu lama aku menunggumu di sana." Yati kembali melangkah. Kali ini tepat diarahkannya batang besi panjang yang ternyata ujungnya lumayan tajam, dan ujungnya runcing itu tepat diarahkan ke jantungnya. Dokter Andri melotot tak percaya. Dia yakin kali ini serangan Yati tak akan main-main. Langkahnya sudah bebas, tak ada lagi penghalang. Laras dan Mbok Mina sudah terkapar di sana. Kali ini hanya keajaibanlah yang bakalan bisa menolongnya. Diam-diam Dokter Andri berdoa sambil berbisik, "Ya Allah,
Benarkah kali ini aku akan mati? Yati berjalan pelan, tak perlu buru-buru untuk menghabisinya. Toh saat ini tidak ada lagi penghalang. Dok, inilah saatnya aku membawamu. Dengan gerakan cepat, ditusuknya batang besi ke arah jantung Dokter Andri. Begitu cepatnya hingga tidak lagi ada kesempatan untuknya kabur barang sejengkal. Namun tepat sejengkal sebelum batang besi itu melubangi tulang dada Dokter Andri, tiba-tiba tubuh Yati oleng dan terjatuh tepat di atas tubuh Dokter Andri yang hanya bisa pasrah dengan tubuh Yati yang tepat menimpanya. Bok! Batang besi itu jatuh berkelontongan ke lantai. Sebuah pukulan telak menimpa tuanya yang sontak membuatnya ambruk tak sadarkan diri. Alhamdulillah, dia berhasil kulumpuhkan, Kak, ujar Laras yang berdiri tegak dengan memegangi dadanya yang berdenyut-denyut kencang. Benturan badannya pada tubuh Yati yang dirasuki arwah melati membuat tenaganya banyak terkuras. Laras, syukurlah dek, ucap Dokter Andri senang. Ditatapnya tubuh Yati yang terbaring. Apa yang terjadi dek? Ucap Dokter Andri lagi. Laras mendekat, diamatinya tubuh Yati yang tampak diam. Gak apa-apa kak, nanti juga bangun sendiri, tak perlu dikhawatirkan, ujar Laras seraya mendorong tubuh Yati agak menepi. Kakak gak apa-apa kan? Ujar Laras lagi pada kakaknya. Iya dek, kakak baik-baik saja. Ditatapnya Yati yang tergeletak tak sadarkan diri itu. Laras, panggil Dokter Andri. Iya kak, apa kau yakin arwah melati itu sudah pergi dari tubuhnya? Seharusnya sudah kak, tadi sempat kurasakan auranya sudah berubah. Tapi tetap saja kita harus waspada. Ada kalanya mereka memang suka mempermainkan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita percaya dengan ucapan mereka. Sesaat tampak Laras terhuyung, lalu jatuh tertunduk di lantai. Dipegangnya perutnya dengan erat. Laras, kok kenapa dek? Ucap Dokter Andri khawatir. Perlahan langkahnya bersingut mendekati adiknya. Enggak apa-apa kak, mungkin sedikit terluka tadi. Pukulannya begitu keras. Pertarungan hari ini terlalu menghabiskan tenaganya. Dan sepertinya juga lambungnya sedikit terluka akibat pukulan batang besi yang begitu keras. Untung dulu dirinya sempat mengikuti kegiatan pencak silat yang diadakan di sekolah dan kampusnya, sehingga tubuhnya lebih terlatih menghadapi pertempuran semacam itu. Memang dibanding kakaknya yang terlalu serius pada akademis, kegiatan Laras lebih beragam. Bahkan pada saat remajanya, Laras termasuk anak yang tomboy. Kebanyakan temannya cowok. Bahkan kegiatan yang diikutinya pun cenderung ekstrim. Panjat tebing, karate, pencak silat hingga pecinta alam. Tak heran jika tubuhnya jauh lebih bertenaga dibanding Dokter Andri. Mereka teringat dengan Bu Minah. Tubuhnya tidak bergerak. Bu Minah, mereka berusaha menolong, tetapi takdir berkata lain. Bu Minah mengembuskan napas terakhirnya. Setelah kejadian itu, Dokter Andri, Laras dan Yati sedang bersiap-siap. Beberapa koper tampak tersusun rapi di samping mobil silver yang terparkir rapi di halaman. Sepertinya mereka akan berpergian jauh. Gimana kak? Kita pergi sekarang? Tanya Laras pada kakaknya. Iya, sepertinya kakak sudah tidak sanggup lagi untuk terus di sini. Ya, tak lama setelahnya kejadian yang mengakibatkan tewasnya Mbok Minah. Untuk sementara rumah itu akan dititipkan pada jasa penitipan rumah sebelum akhirnya diambil keputusan akan dijadikan sebagai apa. Di rumah itu Dokter Andri
memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan berpindah ke perumahan yang tak jauh dari tempatnya bertugas dan dekat dengan rumah sakit. Selain jaraknya yang tak jauh dari rumah sakit, tempat Dr. Andri bertugas juga dekat dengan butik yang akan segera dirilis Laras dan Yati. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan cerita terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.